Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kita akan membahas tentang keterampilan dasar mengajar, khususnya keterampilan menjelaskan. Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbainisa ini akan menjelaskan pengertian keterampilan menjelaskan dan pentingnya guru memahami keterampilan. Yang pertama yaitu keterampilan menjelaskan. Dalam pengajaran adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu pesan dengan pesan lainnya, sehingga tercapailah suatu pemahaman yang diinginkan. Yang kedua yaitu pentingnya guru memahami keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan sangatlah diperlukan dalam proses pembelajaran karena suatu kegiatan belajar mengajar biasanya didominasi oleh pembicara, yaitu guru yang berupa penjelasan. Penjelasan guru sangatlah membantu siswa dalam memperoleh pemahaman mengenai materi pokok pembelajaran. Saya Dwi Utari akan menjelaskan prinsip-prinsip guru dalam menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa. Prinsip yang pertama menurut Kemuliaan tahun 2014 yaitu penjelasan sesuai dengan kemampuan atau karakteristik peserta didik. Yang kedua, penjelasan harus diselingi tanya jawab. Yang ketiga, materi penjelasan harus dikuasai secara baik oleh guru. Yang keempat, penjelasan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kelima, harus bermakna bagi peserta didik. Dan yang terakhir yaitu penjelasan harus disertai contoh-contoh yang konkret dan dihubungkan dengan kehidupan. Selanjutnya, saya Mardiana akan menjelaskan mengenai komponen-komponen dalam keterampilan menjelaskan. Adapun komponen yang pertama yaitu kejelasan. Dalam komponen ini, guru harus menyadari adanya keterbatasan perbendaharaan kata yang dimiliki oleh siswa. Oleh karena itu, guru harus menghindari penggunaan kata yang meragukan dan berlebih-lebihan. Komponen yang kedua yaitu penggunaan contoh dan ilustrasi, di mana guru harus memberikan contoh yang cukup untuk menanamkan pengertian dalam penjelasannya. Guru bisa menggunakan contoh yang relevan dengan sifat-sifat dari penjelasannya dan sesuai dengan usia, penguatan, dan latar belakang siswa. Komponen yang ketiga yaitu pengorganisasian, di mana guru harus menunjukkan dengan jelas pola atau struktur sajian, khususnya hubungan antara contoh dan generalisasi. Komponen yang keempat yaitu penekanan, di mana guru mengadakan variasi suara dalam memberikan penekanan pada hal-hal yang penting. Komponen yang kelima yaitu balikan, di mana guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui penanaman minat sikap siswa tentang relevansi yang dijelaskan, dan guru harus mengatakan balikan untuk menyesuaikan ketepatan atau mengubah maksud penjelasannya. Saya Gusnita. Saya akan menjelaskan aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menjelaskan di kelas. Yang pertama, membuat persiapan terhadap situasi. Guru harus memiliki pemahaman terhadap situasi tentang tempat, suasana ruang kelas, dan situasi lainnya sebelum melakukan pengajaran di dalam kelas. Yang kedua, mempersiapkan tujuan umum pembelajaran. Seorang guru harus menyiapkan tujuan yang akan diberikan di dalam kelas. Yang ketiga, mempersiapkan bahan pelajaran yang akan diajarkan. Dengan menyiapkan bahan ajar yang akan diberikan kepada siswa,
Guru memiliki persiapan yang akan disampaikan kepada siswa dengan memperhatikan batas dan urutan pengajaran yang diperlukan. Yang keempat, mempersiapkan metode mengajar yang akan digunakan, seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, permainan, dan lain-lain. Yang kelima, mempersiapkan alat penunjang pembelajaran. Yang dimaksud dengan alat penunjang seperti spidol, penghapus, dan alat-alat penunjang lainnya. Dan yang keenam, mempersiapkan teknik evaluasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Nah baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anakku, karena kita sudah berdoa dan anak-anakku sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini, langsung saja pada hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Nah, sebelum Ibu melanjutkan penjelasan tentang ekosistem, apakah anak-anakku pernah mendengar kata ekosistem? Pernah, Bu. Tidak, Bu. Nah, untuk Gusnita karena pernah mendengarkan kata ekosistem, apa yang ada di pikirannya terkait dengan ekosistem? Ekosistem itu sistem timbal balik, Bu. Hubungan timbal balik. Nah, oke. Ibu akan menjelaskan terkait tentang ekosistem. Nah, coba perhatikan PPT yang Ibu share. Nah, oke. Coba perhatikan PPT yang Ibu share. Di situ ada bahan bacaan terkait dengan ekosistem. Bisa diperhatikan pada buku siswanya masing-masing. Oke, anak-anakku perhatikan penjelasan Ibu. Jadi, ekosistem itu merupakan interaksi antara makhluk lingkungan. Jadi apabila terdapat interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan, maka itu termasuk ekosistem. Nah, ekosistem itu juga merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di sini terdapat kata timbal balik. Jadi, apa yang disebutkan tadi oleh temannya Gusnita, itu sudah benar bahwa ekosistem adalah hubungan timbal balik. Nah, ekosistem itu juga dapat diartikan sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Jadi, dalam ekosistem itu, interaksi-interaksi yang terjadi saling berpengaruh. Nah, oke, selanjutnya adalah komponen-komponen ekosistem. Sebelumnya ada yang tahu apa saja komponen-komponen dalam ekosistem? Tidak, Ibu. Biasanya di lingkungan itu terdapat contohnya seperti tanaman. Tanaman itu termasuk makhluk hidup atau benda mati? Makhluk hidup, Ibu. Ya, benar sekali ya. Jadi tumbuhan termasuk komponen biotik atau makhluk hidup. Nah, dalam ekosistem, komponen-komponennya terdiri dari dua, yakni pertama yaitu komponen biotik dan yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen biotik itu merupakan komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup. Nah, benar yang disebutkan tadi contohnya adalah tumbuhan. Contoh lainnya itu adalah hewan dan
makhluk hidup lainnya seperti organisme. Nah, untuk komponen abiotik itu biasa dikenal dengan komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk tak hidup atau tak bernyawa. Anak-anakku mungkin ada yang bisa menyebutkan contoh dari komponen abiotik itu? Tidak saya, Bu. Saya, Apa? Ya, silahkan. Saya, Ibu. Contohnya air, Ya, udara. benar. Ya, benar sekali. Jadi komponen abiotik itu contohnya seperti tanah, air, kelembaban, cahaya, bumi, dan komponen-komponen tak hidup lainnya. Karena dalam ekosistem itu terdapat makhluk hidup yang saling berinteraksi, di sini kita akan membahas penggolongan makhluk hidup yaitu hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, anak-anakku mungkin sering menemukan hewan-hewan di sekitar lingkungan hidupnya. Dari hewan-hewan yang ada di sekitar lingkungannya, hewan tersebut apakah memakan tumbuhan atau memakan daging, atau bisa saja memakan keduanya. Mungkin anak-anakku bisa sebutkan contoh hewan yang jenis makanannya itu berasal dari tumbuhan. Saya, Ibu. Ya, Gusnita, silahkan. Contohnya sapi, kambing, Ayam. Ya, benar sekali. Untuk Dwi Tari mungkin bisa juga disebutkan. Ayam, Bu. Ayam. Ya, ayam bisa makan tumbuhan, tapi jarang ya. Ya, oke, jadi kita lanjut ya. Jadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu biasa digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok herbivora, yang kedua kelompok karnivora, dan yang ketiga adalah kelompok omnivora. Slide yang Ibu tampilkan, di situ ada bahan bacaan, coba diperhatikan. Nah, oke. Untuk penggolongan hewan yaitu jenis kelompok herbivora, dapat diartikan bahwa kelompok hewan tersebut merupakan hewan yang jenis makanannya berupa tanaman atau tumbuhan. Jadi, sekali lagi, hewan herbivora adalah hewan yang jenis makanannya berasal dari tanaman atau tumbuhan. Contohnya kambing, kuda, dan juga sapi. Sedangkan untuk kelompok hewan karnivora, yaitu hewan yang jenis makanannya berupa hewan lainnya atau biasa dikenal dengan hewan pemakan daging. Nah, mungkin anak-anakku pernah melihat di sekitarnya hewan yang memakan daging sebagai sumber makanannya. Mungkin bisa disebutkan 1 atau 2 contohnya. Kucing. Ya, benar. Kucing. Apalagi? anjing, Ya, benar. anjing. Ya. Jadi, apa tadi? Hewan karnivora adalah hewan yang jenis makanannya Makan berasal dari, Jadi daging. Oh ya iya, benar, pemakan daging ya kalau karnivora. Kalau herbivora itu pemakan tumbuhan. ya Ibu. Oke, kelompok hewan yang terakhir yaitu kelompok omnivora. Jika sebelumnya hewan-hewan tersebut memakan apakah dari tumbuhan atau hanya berasal dari hewan lainnya, maka kelompok hewan omnivora adalah hewan dengan jenis makanannya berupa tumbuhan dan hewan itu sendiri. Contohnya, dalam keseharian kita, apakah anak-anakku sering melihat yang namanya tikus? Pernah Ibu. Sering, Bu. Nah, tikus itu termasuk dalam golongan hewan omnivora. Sampai di sini anak-anakku paham dengan materi yang kita pelajari? Paham Ibu. Paham, Bu. Oke, karena anak-anakku sudah mengerti dengan materi yang kita pelajari hari ini, mungkin ada yang bisa menyebutkan apa yang sudah dipahami dari materi yang kita bahas kali ini. Saya, Bu. Ya, Dwi Tari, silahkan. Jadi materi kita hari ini yaitu ekosistem.
di mana ekosistem yaitu hubungan timbal balik. Kemudian komponen ekosistem ada dua, yaitu biotik dan abiotik. Anakku Bu Snita bisa menyebutkan pemahamannya yang diperoleh pada hari ini? Ya Ibu, jadi hari ini kita belajar ekosistem. Jadi ekosistem itu merupakan interaksi antara makhluk hidup. Kemudian Bagus kita sekali anak-anakku, karena semuanya sudah paham tentang materi yang kita pelajari hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga pembelajaran kita bisa memperoleh manfaat pada hari ini dan seterusnya. Untuk menutup pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anakku, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penyajian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.